aliran energi inilah yang membuat dia mengalami ada beberapa kendala kesehatan. Sebetulnya awalnya begitu tuh, cerita kendala kesehatan. Nah, pada saat kemarin dia mengalami lagi ada situasi di mana agak berat di dalam nafas dan kondisi fisik yang agak nggak enak, itu dia merasakan satu sisi dia harus ke UGD, ke UGD, ke UGD gitu kan. Harus ke rumah sakit, biasanya kan selalu begitu tuh. Biasanya sakit, rumah sakit, obat, dokter, dah. Padahal itu cuma main di permukaan doang. Gini soal yang tadi nih tentang Teteh juga sempat bilang ya soal dogma lama gitu kan. eh kita kan kadang melihat itu banyak orang tuh justru jatuh miskin itu karena salah memahami ajaran. Ya, Bahkan salah mengidolakan seseorang yang dijadikan sebagai figur otoritas. ya. Jadi dia memang benar-benar kan ada ya Teh ya temen dekatku gitu udah waktunya dia sudah waktunya berumah tangga sebenarnya terus kemudian kerja di luar kota. Ayah ibunya tuh udah pengen banget punya momongan. eh tapi bahkan dia masih sering minta kiriman gitu kan, denger-denger kayak gitu tau kadang masih suka ke-trigger banget gitu. Nek wong Jawa aku kudu tak keplaki gitu ya. Karena apa ya? Karena itu teman dekat saya gitu loh. Itu temen yang selama ini kemana-mana sama saya dulu waktu masih muda gitu. Nah, apa dampak dari cara pandang yang terpisah antara spiritualitas dan finansial ini di dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira gimana Teh? Kuat mas, kuat. Karena gini, karena realita hidup kita itu sama dengan data di dalam file-file memori masa kecil kita. Oke. Jadi realita kita saat ini itu merefleksikan datamu, file-filemu, memori-memorimu saat kecil. Berupa apa? Berupa yang kamu lihat, kamu dengar, kamu rasakan, kamu katakan. Semua file memori itu masuk, Mas. Gitu. Nah, ketika misalnya kita kecil mengalami satu hal tertentu, entah itu trauma pernikahan ayah ibu atau mengalami satu momen di mana ada figur otoritas mengatakan bahwa hidup itu penuh liku, perjuangan dan berdarah-darah untuk bahagia. Dia iakan gitu, maksudnya si informasi itu tuh dia yakini masuklah jadi data gitu. Lalu misalnya seorang anak seperti yang tadi Mas Hendra bilang, dia melihat bapak ibunya berantem, terus dia melihat ibunya disakiti bapaknya, terus dia melihat bapaknya menyakiti ibunya, mulailah masuk laki-laki seperti itu. Itu yang menyebabkan banyak perempuan-perempuan zaman sekarang tidak menikah. Karena dia melihat data itu di dalam mata dan kepalanya sendiri gitu. Bahkan ada juga pengalaman salah satu private kelasnya, kelas private-nya Bandan Revolution, itu dia mengalami sebuah peristiwa di mana ketika sudah menikah lama, tiba-tiba suaminya bilang, sejujurnya aku stres dan aku menderita, gitu ya. Lalu istrinya nanya nih, kamu menderita, siapa yang membuat kamu menderita, gitu kan. Suaminya jawab, yang membuat aku menderita adalah kamu. Dan dia kaget gitu, kaget sekian lama dia membuat suaminya menderita. Pada saat kita ada sesi rilis ya, ada sesi di mana realita di sekarang itu dia dapat dari pantulan masa lalu. Seperti yang aku bilang waktu itu sama Mas Hendra, bahwa endapan lapisan emosi dia bersama ayahnya, dia bersama ibunya, ketika itu dalam dan dia belum terima dan dia belum lepas, ayahnya become his husband atau ayahnya menjadi sosok suaminya. Jadi ternyata data masa kecilnya si ibu ini, dulu ayahnya pernah ngomong sama dia bahwa dia gak bahagia sama ibunya dan dia merasa menderita dengan ibunya. Si ayah ini curhat lagi sama anaknya. Dan itu udah masuk gitu ke memorinya anak itu. Dan realitanya setelah puluhan tahun kemudian, dia mendengar itu lagi dari suaminya buat dia gitu. Itu percaya nggak percaya loh Mas, kayak gitu loh kisahnya. Jadi yang namanya data, memori, belief, labeling, itulah data-data program di dalam dirimu yang dia akan muncul menjadi realitamu. Disitulah dibutuhkan kamu kenal sejati kamu siapa. Di Bandan Revolution di bab 1 kan diceritain siapa dirimu. Kamu bukan emosi itu, kamu bukan label-label itu, kamu bukan si yang nggak layak itu gitu kan. Manusia diciptakan dalam bentuk yang sesempurna-sempurnanya, paling sempurna. Itu dikuatin tuh di bab 1, di Iya. kelas nanti. Di bab Oke, 2, oke. di bab 3 juga kayak gitu. Jadi, seperti pertanyaan Mas Hendra tadi, justru itu esensinya. Data-datamu menjadi realita. Iya, iya Teh, iya Teh. Baik. Oh iya, aku lupa. Jadi kita juga mau menginformasikan bahwa reuni di Bali itu nanti online ya Teh ya?
Ya, ada online juga. Jadi teman-teman yang di Hong Kong, teman-teman yang di Riyadh, teman-teman yang di New York, di Australia, dimanapun berada, baik di Prancis atau dimanapun, nggak usah khawatir ya. Kalau nggak bisa datang nggak apa-apa. Hubungi Mbak Dara aja untuk nanti kita tetap bersama live Zoom-nya nanti daftar ya. Karena ini bakal amazing banget sih, Mas. Reoni di Bali Oh, bagi sorry, di teman-teman. Bali, betul. Ya, di Bali 20 ya. Desember Tanggal 2022. 20 Desember. Ya, Tanggal betul. 20 Desember ya. Tempatnya di Aston dan Pasar nanti. Dan teman-teman kalau misalnya mau daftar sekarang masih masih bisa sih di baris-baris yang depan gitu karena nanti kan ada 500 seat ya. Nah, ini yang sudah hampir terisi ini 100 seat di bagian depan. Jadi teman-teman silakan nanti offline, online dan paginya ada kelas batch 20 ya. Teman-teman udah pada mulai daftar. Batch 20 juga sama. Yang daftar pertama dapat kursi bagian depan gitu ya untuk mengapresiasi teman-teman gitu. Teh, mungkin setelah ini kita akan geser ke teman-teman, tapi mungkin ada satu pertanyaan terakhir gitu Teh, sebelum pindah ke Kak Melia. Karena Kak Ya, Melia ini banyak banget nih. Aku dapat kiriman WA tuh, ya. Nanti deh aku bacakan ya. Tapi ada satu pertanyaan mungkin, eh ini Teh, kan kadang audiens kita gitu, teman-teman itu tidak sedikit yang lahir dari keluarga yang sederhana gitu. Nah, ada nggak tips atau langkah praktis pertama agar mereka tuh bisa melihat rezeki itu sebagai bagian dari spiritual journey gitu. Bukan sekedar urusan perut belaka gitu, bukan sekedar urusan mewujudkan keinginan pribadi gitu. Gimana Teh? iya. Uang atau materi itu adalah alat yang betul-betul diciptakan sama Allah dan semesta untuk bikin kamu bahagia gitu. Jadi sebetulnya kehidupan ini nih taruh di sini ya, di mindset baru kita semua ya. Pertama, prasangka baik sama Allah di atas rata-rata, itu pertama. Kedua, sejatinya kamu sudah bahagia dan berkelimpahan, itu kedua. Ini taruh nih di sini nih. Yang ketiga, hidup itu cuma permainan dan senda gurau belaka. Yang keempat, rayakan selalu kehidupan. Karena di titik kamu rileks, nyaman, tenang, happy, dan melihat segala sesuatu itu mudah, gampang, menyenangkan, asik, ya itu yang akan terjadi gitu. Jadi mau berangkat dari manapun kamu, mau itu gaji kamu UMR, mau itu kamu guru, mau itu kamu pegawai, mau itu kamu mekanik, mau itu kamu petani, atau apapun itu gitu. Ketika kamu ngeset mindset kamu bahwa hidup ini menyenangkan, hidup ini membahagiakan. Allah baik banget pokoknya. Prasangka baik sama Allah kamunya tuh di atas rata-rata. Ketika kamu enjoy menggambarkan itu, membayangkan itu, merasakan itu yang terjadi Mas. Boleh dicoba sama teman-teman mulai besok. Beneran, cobain praktekin. Mulai sekarang dan seterusnya. Hidupku penuh kebahagiaan, kenyamanan, kelancaran, bahagia, kemudahan, dan aku dikelilingi oleh orang-orang yang penuh wisdom, penuh kebijaksanaan, penuh kasih sayang, penuh toleransi, penuh kebahagiaan dan kegembiraan. Cobain aja. Iya sih. Karena apapun narasi yang keluar dari mulut ini, itu become your reality. Semua kalimat yang keluar dari mulut, Mas. Oke, oke, oke. Jadi Itu power. eh itu memang benar-benar powerful ya Teh, karena apapun kalimatnya sih, aku pikir apapun kata-katanya jika kemudian diulang-ulang terus, direpetisikan terus, dia mampu menembus critical area, dia jadi program bawah sadar, ketika kemudian pikiran, perasaan udah selaras, ya yang nggak tahu kenapa, kemudian energi, kita dapat energi yang lebih itu karena udah selaras, terus sama semesta tiba-tiba kita digiring aja sesuai dengan kata-kata, sesuai dengan diksi yang kita ulang-ulang terus-menerus gitu. Jadi bener sih bahwa manusia punya kontribusi untuk meng-create jalan hidupnya gitu ya kira-kira. Nah, ini sebenarnya saya harus bacakan WA-nya Mbak Melia tuh banyak banget gitu ya. Jadi intinya tuh tadi malam tuh tiba-tiba sesak nafas gitu kan, kayak apa ya? Dia pikir sudah salah duduk, terus ganti posisi, tetap masih sesak. Banyak ini ngirim WA ke Teteh. Nampaknya kita akan coba persilahkan Kak Melia nanti untuk sharing aja gitu ya, menyampaikan ke sahabat semuanya ada pengalaman amazed apa yang
selama ini dirasakan gitu. Aku lihat dari WA-nya segini banyaknya kan nanti terlalu panjang untuk dibacakan. Mending Kak Melia mungkin langsung bisa bercerita, sharing ke teman-teman semuanya supaya apa yang dialami Kak Melia ini bisa menjadi pelajaran buat saya dan buat sahabat semua dimanapun berada gitu. Saya persilahkan Kak Melia. Iya, halo. Oke. Gimana gimana? Kedengeran nggak? Kedengeran Kedengeran, nggak? kedengeran, kedengeran. Kedengeran. Mulai dari mana ya? Maksudnya gimana nih? Mulai dari mana? Tadi malam katanya yang Oh, habis. malam iya Ah, ah, Sabtu. ah, ah, Waktu ah. hari Iya Sabtu tuh. malam. Gimana tuh? Gimana tuh? Eh, Sabtu malam itu kan aku jam 10-an gitu lagi santai nonton YouTube-nya Jiroso di ruang tamu gitu. Mm-mm. Terus memang sih aku ada lagi agak nggak fit sih, lagi kayak autoimun aku tuh kayak lagi kambuh gitu. Tapi sih aku biasa aja sih. Terus aku pikir aku tiba-tiba tuh kayak sesek napasnya gitu. Kayak salah, mungkin aku pikir salah posisi duduk, jadi aku tuh geser. Terus tiba-tiba kok tambah sesek gitu. Terus aku di rumah tuh posisinya lagi sendirian, gak ada siapa-siapa. Jadi cuma sendirian, anak aku lagi pergi, itu posisi udah jam 10 malam. 10 malam jam 11 gitu deh. Terus ya udah, akhirnya aku tadinya udah mau telepon supir aku datang gitu kan, setengah jam main datang naik motor terus mau antar aku ke UGD karena tuh udah napas banget. Iya. Terus udah gitu akhirnya aku keinget tuh yang Teh Feby punya YouTube yang terakhir, yang sadar nafas syukur. Jadi aku duduk, aku berhenti dulu, aku duduk dulu, terus aku hening dulu, aku nafas masuk, nafas keluar gitu. Terus aku izinkan, aku terima dengan kesadaran. Terus aku terima sakit itu juga, autoimun aku peluk. Aku bayangkan terus aku peluk. Terus aku say thank you, say I love you sama autoimun aku itu. Terus sampai semenit 2 menit gitu deh. Terus aku juga ada beberapa, boleh disebutin nggak nih Mas Hendra? Boleh, 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 Ada pakai boleh. beberapa, kan ada ikut kelas juga ya. Kelasnya Ko Joseph itu loh. Nah, aku ada pakai komunion simbol juga sih. Jadi aku gambar di telapak tangan aku sama sadar nafas syukur itu. Terus 5 menit kemudian aku mulai membaik. Terus aku duduk. Terus aku kayaknya aku mau ambil oksigen aku tapi di lantai atas ya posisinya. Tapi waktu itu aku belum bisa bangun sih. Akhirnya aku duduk lagi. Aku sadar nafas syukur lagi. Terus baru setelah itu aku merasa udah tenang, udah mending. Terus aku bisa jalan ke dapur ya. Aku ambil minum air putih gitu. Jadi itu aku baru sadar di titik itu bahwa dengan kita menerima. Jadi selama ini tuh aku tuh kayak orangnya tuh, walaupun aku udah ikut kelas udah lama ya buat FEB ya, cuman aku kayak sakit itu aku masih ke dokter gitu loh Mas Hendra. Masih belum sadar bahwa mesti pakai sadar nafas syukur gitu. Aku masih terapi kan aku ada autoimunnya. Iya, Jadi iya. aku tuh masih terapi, masih ke dokter. Nah aku di titik yang aku terakhir nonton videonya TVB, nah itu aku baru sadar ternyata dengan sadar nafas syukur itu dan menerima sakit itu, dipeluk, terus di say thank you dan I love you, pelan-pelan mereda gitu loh. Jadi kita terima semua gitu, jangan ditolak gitu. Itu kayak magic sih, bener sih. Kayak miracle gitu, tiba-tiba aku yang tadinya udah lemes, terus tiba-tiba bisa sadar gitu. Tapi dengan kesadaran ya, baru aku tuh praktekin waktu itu sih. Kemarin hari Sabtu malam itu, gitu. Oke. Nah, eh ini mungkin jadi inspirasi ya buat sahabat semuanya bahwa penerimaan dan rasa syukur yang di atas rata-rata itu bisa mengundang sebuah keajaiban gitu ya. Even itu dalam kondisi yang ya tubuh lagi sakit ataupun kemudian bisa digeneralisir di case-case yang lainnya gitu. Nah mungkin Teteh bisa sedikit memberikan elaborasi tentang pengalaman dari Kak Melia ini. Ya, Mas Hendra, sebenarnya apa yang terjadi di dalam pengalamannya Mbak Melia itu esensi dari materi Bandan Revolution, Mas Hendra. Esensinya adalah ketika apapun itu hadir, dalam bentuk sakit kah, dalam bentuk kisah kah, dalam bentuk peristiwa kah, itu naturalnya harusnya dia mengalir, harusnya dia flowing, harusnya dia kita izinkan aja mengalir, kita rasakan di dalam kehidupan kita, izinkan aja kamu menerimanya gitu. Ketika dia mengalir, dia cuma akan lewat doang kok aliran itu. Nah, sebelum-sebelumnya mungkin selama ini Mbak Melia kan belum belajar ya. Jadi ketika ada sebuah peristiwa, dia tekan, dia tolak, dia dorong, dia oh nggak mau, nggak nyaman, sehingga terjadilah sumbatan energi, gitu ya. Sumbatan energi inilah yang membuat dia mengalami ada beberapa kendala kesehatan. Sebetulnya awalnya begitu tuh, cerita kendala kesehatan. Nah, pada saat kemarin dia mengalami lagi ada situasi di mana agak berat di dalam nafas dan kondisi fisik yang agak nggak enak,
Itu dia merasakan satu sisi dia harus ke UGD gitu kan. Harus ke rumah sakit. Biasanya kan selalu begitu tuh. Biasanya sakit rumah sakit, obat dokter dah. Padahal itu cuma main di permukaan doang solusinya. Nggak main ke akar gitu. Tapi di titik kesadaran yang mulai muncul untuk aku izinkan, aku terima semua rasa sakit ini. Aku ikhlas, aku ridho. Dia mengalir, tubuhku mengalami. Nah itu dia mas. Di titik dalam kesadaran bahwa bahagia juga aku terima, sakit juga aku terima, memang nggak langsung hilang, enggak. Dia sadar nafas syukur dulu dalam kesadaran ada yang tanpa batas di dalam diriku, ada yang tanpa batas di luar tubuhku, aku izinkan, aku menerima rasa sakit ini. Dia ngerasain dulu sakit, ngerasain dia sakitnya, ngerasain. Tapi titik kesadaran itu yang membuat rasa sakit itu memudar pelan-pelan. Di titik dia sadar untuk menerima, di titik dia sadar bahwa sakit ini juga cinta. Sakit ini juga ekspresi sapaan cinta dalam bentuk yang lain selain duit datang gitu. Atau selain kebahagiaan datang. Bahwa ada packaging cinta yang begini juga, semua spektrum rasa, jiwamu harus mengalami. Karena defaultnya, jiwa ini harus mengalami warna putih, merah, kuning gitu loh Mas Hendra. Dan ketika kemudian kita ditunjukkan dengan hal-hal seperti itu kan hubungan kita dengan Tuhan kan makin mesra juga kali ya, makin yakin juga kali ya gitu ya bahwa oh ternyata nggak jauh kayak selama ini yang aku kira gitu ya, dan aku ternyata juga yang selama ini hanya dengar oh ini jadi cerita-cerita sekarang jadi bisa mengalami sendiri gitu ya. Iya. Apa Ini sih lebih kuat. Mbak Melia, apa yang bisa mungkin gitu ya? Apa mungkin yang ketika setelah mengalami hal seperti itu, pesan Kak Melia bagi teman-teman kita yang lagi sakit gitu barangkali, apa mungkin yang bisa disampaikan ya? Kalau menurut aku sih ya, sepengalaman aku, ya harus kita terima dulu sakit itu. Sama harus diterima, dirasakan penuh, terus disayang juga, kayak kita say thank you sama dia. Menarik itu, menarik itu. Jadi sakitnya pertama harus diterima, oke aku terima gitu ya. Kemudian harus dirasakan penuh sakitnya gitu ya. Itu sakit macam apa aja gitu, pokoknya rasakan penuh Apapun. secara totalitas gitu. Dan yang terakhir tadi apa? Harus disayang juga. Harus disayang, harus dipeluk Terima ya dengan sakitnya ya. ikhlas dan dipeluk dan dibilang I love you. Kayak autoimun aku bilang I love you, autoimun aku. Oke. Itu kayak laut memeluk ombak-ombak gitu ya Teh kira-kira ya. Ini menarik sebuah transformasi yang luar biasa dari Kak Melia. Dan teman-teman, Kak Melia itu adalah peserta reuni nomor 1 nanti yang akan hadir di Bali gitu ya. Jadi kursi nomor 1 udah di booking sama Kak Melia Agatha gitu ya. Nanti after acara mungkin teman-teman juga nanti bisa ngopi-ngopi ya sama Teteh sebelum beliau balik. Sebelum pulang ke rumah. Satu lagi Mas Hendra, ada yang menarik dari Mbak Melia yang aku suka. Awal keberangkatan Mbak Melia belajar kan mungkin sama kayak kisah aku, suamiku pulang meninggal gitu ya. Awal keberangkatannya Mbak Melia kebetulan mamahnya berpulang. Lalu dia bangkit dalam kesadaran gitu. Dan yang paling seru, dia pelan-pelan mulai menceritakan nih ke orang lain lah gitu. Dan menceritakan ke orang lain tentang esensi materi ini. Jadi kan kita memang kalau belajar tuh selalu pay forward ya, maksudnya ceritain lagi ya kebaikan ini buat teman-teman yang lain, barangkali teman-teman yang lain yang terpuruk bisa tertolong gitu loh Mas. Nah akhirnya Mbak Melia tuh menceritakan ke temennya dan temennya istilahnya bangkit dan sedikit tertolong lah. Nah rasa bahagia yang Mbak Melia rasakan itu diceritakan ke aku kayak TVB aku belum pernah merasakan bahagianya sebahagia itu gitu. Seperti prolog Mas Hendra di awal. Jadi mungkin Mbak Melia bisa ceritain tuh rasa bahagianya dia ketika orang lain tertolong dengan cerita dia tentang materi. Gimana Mbak? Ya rasanya kayak amazed aja gitu. Kok aku cuma ceritain doang, terus orang tuh kayak merasa terinspirasi gitu. Kayaknya nggak bisa berkata-kata sih. Itu cuma bisa dirasain aja sih Teh. Iya, dan itu esensinya kenapa kita hidup sebetulnya Mas Hendra. Untuk bisa jadi jembatan kebaikan buat orang lain juga bertumbuh dalam kesadaran yang indah gitu. Dan itu goals luar biasa sih menurut aku kalau seandainya itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita gitu. Bahwa makna hidup nggak hanya aku aja yang ngerasain bahagia, tapi orang lain juga bisa merasakan bahagia seperti yang aku rasakan sekarang gitu. Iya. Benar-benar sepakat. Jadi
salah satu hal yang paling sangat-sangat esensial di dalam Abundant Revolution adalah kebersatuan tadi gitu. Jadi kita bisa merasakan kebahagiaan orang lain gitu. Yang tadinya kita itu hanya pragmatis gitu ya. Jadi ini sungguh sesuatu yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. By the way, terima kasih banyak buat Kak Melia Agatha ya. Oke, terima Sama-sama. kasih sudah berbagi. Sehat terus, sukses terus ya. Lancar semua urusannya.